Jumpa kembali dengan saya, Roni Lukman. Kali ini saya akan mempersembahkan satu video yang menarik, di mana yang ditampilkan adalah partai dari Bobby Fischer, mantan juara dunia. Video ini juga saya dedikasikan buat sahabat saya, Kang Aivi Vananda, yang mana beliau juga pernah menjabat sebagai wakil wali kota Madya Bandung. Dan yang saya tahu juga beliau mengidolakan mantan juara dunia Bobby Fischer, si pecatur nyentrik dari Amerika. Sebagaimana yang kita ketahui, Bobby Fischer adalah pecatur yang memiliki daya serang yang luar biasa. Di sini kita diperlihatkan bagaimana cara Bobby Fischer membongkar pertahanan lawan dan menghilangkan perwira yang dianggap penting untuk dapat melindungi raja lawan. Dalam partai ini, Bobby Fischer menggunakan buah hitam dan lawannya putih adalah Robert Byrne yang juga pecatur dari Amerika Serikat. Mari kita ikuti langkah-langkahnya. Byrne membuka permainan dengan D4, dibalas oleh Fischer dengan kuda F6, C4, G6, G3, C6, gajah G2, D5, C makan D5. Saya mundur satu langkah. Kemungkinan lain putih di sini adalah Menteri A4, kuda D7, C makan D5, kuda B6, Menteri B3, C makan D5. Partai berjalan seimbang. Kembali menuju partai utama. Setelah putih melakukan langkah C makan D5, hitam melanjutkan dengan C makan D5 juga, kuda C3. Saya mundur satu langkah. Donner, pecatur dari Belanda, ketika melawan Botvinnik, memainkan langkah kuda F3 dibalas dengan gajah G7 oleh Botvinnik, rokade, kuda C3, kuda C6, Menteri B3, dan partai berjalan berimbang. Kita kembali ke partai utama. Setelah kuda C3, Fischer melanjutkan dengan gajah G7, E3, rokade, kuda GE2, kuda C6, rokade, B6. Hitam memutuskan untuk mengambil gajah putih, ditempatkan di A6 untuk mengambil diagonal antara A6 menuju F1. Kita berlanjut. Putih B3, gajah A6, gajah A3, benteng E8, Menteri D2. Sebetulnya Menteri D2 langkah meragukan. Saya mundur satu langkah. Sebaiknya di sini putih melanjutkan dengan benteng C1, misalnya hitam menjawab dengan benteng C8, maka putih melangkah benteng E1. Posisi putih masih cukup solid. Kita kembali ke
partai utama. Setelah menteri D2, hitam melanjutkan dengan langkah E5. Langkah menarik, namun ada konsekuensinya. Pion D5 hitam menjadi pion gantung. Kita berlanjut. D makan E5, kuda makan E5, benteng F D1. Lagi-lagi Bernie melakukan langkah meragukan, meninggalkan penjagaan terhadap pion F2. Sebaiknya di sini saya mundur satu langkah. Putih melangkah, benteng A D1, dan partai bisa berlanjut. Menteri D7, Menteri C2, benteng A C8 menguasai garis C dan sekaligus melakukan pin terhadap kuda yang berada di C3. Menteri B1, Menteri G4, H3, Menteri H5, kuda F4, Menteri H6, kuda C makan D5, gajah makan F1, benteng makan F1, kuda makan D5, kuda makan D5, raja H8, dan posisi menjadi unclear. Baik, kita kembali ke posisi partai. Setelah benteng F ke D1, hitam melangkah, kuda D3. Putih menjawab, Menteri C2. Saya mundur satu langkah. Pilihan lain putih dalam posisi ini, misalnya kuda D4, maka hitam akan menjawab kuda E4, kuda makan E4, D makan E4, gajah B2, benteng C8, dan hitam tetap menekan. Atau saya mundur, putih melangkah kuda F4, hitam kuda E4, kuda makan E4, D makan E4, dan hitam tetap memegang inisiatif penyerangan. Kita kembali ke posisi partai utama. Setelah Menteri C2, hitam melakukan langkah bagus, yaitu dengan kuda makan F2 untuk membongkar pertahanan Raja Putih. Partai berlanjut, Raja makan F2, kuda G4, Raja G1, kuda makan E3, Menteri D2, putih melanjutkan dengan kuda makan G2, langkah bagus yang bertujuan untuk menghilangkan perwira yang melindungi posisi raja. Raja makan G2, D4, langkah bagus untuk membuka diagonal. Kuda makan D4, gajah B7 skak, raja F1.
Pilihan putih lainnya, saya mundur satu langkah. Jika seandainya di sini putih melangkah Raja G1, maka hitam akan melangkah Gajah makan D4 skak, Menteri makan D4, Benteng S1. Tentu saja benteng S1 tidak bisa diambil, karena jika benteng makan S1, Menteri makan D4 dan melakukan langkah skak. Tentu saja dalam posisi ini hitam unggul. Kita kembali ke posisi analisa. Setelah benteng S1, hitam menjawab Raja F2. Menteri makan D4, benteng makan D4, benteng makan A1, dan hitam tetap unggul. Atau jika pilihan lain yaitu Raja F2, maka hitam akan melangkah Menteri D7 dengan tujuan menuju petak H3. Tentu saja posisi hitam unggul. Kita berlanjut menuju partai utama. Setelah Raja F1, hitam melanjutkan Menteri D7. Dan di sini putih menyerah. Seandainya di sini putih memberikan jawaban dengan langkah Menteri F2, hitam akan melangkah Menteri H3 skak, Raja G1, benteng S1, pengorbanan bagus untuk menghilangkan penjagaan terhadap D4, benteng makan S1, gajah makan D4. Jika seandainya Menteri makan D4, hitam melakukan langkah mat dengan Menteri G2. Demikian partai menarik yang diperlihatkan oleh Bobby Fischer. Semoga kita bisa mendapat pelajaran dari partai tersebut